Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, sejahtera. Terutama kelas 12. Ya, materi ini adalah materi terakhir kalian di semester genap ini ya, tentang evaluasi pemberdayaan komunitas yang merupakan kelanjutan dari strategi pemberdayaan komunitas. Oke, sebelum kita membahas ini, ya kita lihat dulu KD daripada materi kita ini ya. Ya, nah, ini sebagai materi yang terakhir untuk kalian di kelas 12 ini ya. Kalian bercita-cita semoga setelah ini kalian ke perguruan tinggi, dan ini butuh sekali kita pengetahuan tentang bagaimana strategi pemberdayaan komunitas, kemudian bagaimana mengevaluasi pemberdayaan komunitas, karena nanti kalian akan terjun langsung di masyarakat. Ya, nah KD-nya ini adalah 35 nih. Dalam pengetahuan kalian diharapkan dapat mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial, ya. Kemudian keterampilannya adalah kalian dapat mengelaborasi berbagai alternatif pemberdayaan sosial yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ya, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Nah, para pembelajar, evaluasi pemberdayaan ya, ini semua berbasis dari kearifan lokal. Kemudian apa yang dimaksud dengan evaluasi pemberdayaan komunitas dan ragam aksi apa saja di dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, sebelum kita lanjut, dukung terus ya channel Sosio Bakti dengan cara memberikan like. Kalian yang belum subscribe, dan kalian silakan komen ya. Kemudian kalian bisa sebarkan ya, sehingga channel Sosio Bakti ini dengan kalian men-share menjadi sebuah channel pemersatu bangsa. Oke, para pembelajar, mari kita lihat apa yang kita maksudkan, apa yang dimaksud dengan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Ya, evaluasi, kalau kalian melakukan evaluasi itu artinya apa? Melakukan penilaian ya. Bahwa evaluasi pemberdayaan komunitas itu adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek atau keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Ini adalah konsepnya Hornby dan Farnwell tahun 1972 ya. Kemudian ini adalah sebuah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap suatu keadaan atau peristiwa atau gejala alam atau suatu objek. Nah, membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah kita ketahui. Lalu kita dapat melakukan suatu penilaian ya, dan melakukan suatu pengukuran. Nah, sebelumnya kita harus mengingat kembali ya tentunya bagaimana, mengapa kita melakukan evaluasi. Nah, kita mengingat kembali dulu sebelum materi ini tentang apa yang disebut dengan strategi ya, strategi pemberdayaan komunitas, karena sebelum melakukan evaluasi ini kita telah melakukan yang disebut dengan kegiatan pemberdayaan komunitas ya. Sebagaimana konsep yang diberikan oleh Permendagri RI nomor 7 tahun 2007, bahwa pemberdayaan komunitas itu adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat ya, yang kita harapkan masyarakat sebagai bangsa dan bagaimana bisa bernegara ya. Nah, juga bisa diartikan bahwa pemberdayaan komunitas itu artinya membuat sesuatu menjadi berdaya, mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Nah, pemberdayaan masyarakat di Indonesia ini selalu ya, kalau kalian ingat, itu adalah selalu berbasis kearifan lokal masyarakat setempat ya. Nah, bagaimana itu pernah kita pahami, kita pelajari bersama, bahwa kearifan lokal ini akan menjadi dasar ya bagaimana kita melakukan suatu
pemberdayaan komunitas. Begitu juga dengan evaluasi pemberdayaan komunitas ini akan selalu berbasis dari kearifan lokal. Ya, kita melakukan pemberdayaan berbasis dengan kearifan lokal karena kita akan lebih bagaimana membuat masyarakat berdaya akan lebih mudah kalau kita melihat banyak sekali sumber-sumber daya lokal di dalam masyarakat itu yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Jadi mereka sudah memiliki modal sosial, sudah memiliki sumber daya lokal, hanya tinggal dikembangkan untuk bisa lebih bermanfaat, berguna sehingga tercapai kemandirian dalam suatu masyarakat dengan adanya pemberdayaan komunitas tersebut. Nah, kita lihat bersama di sini dalam kegiatan evaluasi ya pemberdayaan komunitas yang harus diperhatikan adalah yang pertama suatu masyarakat masyarakat dan pemberdaya harus mampu bekerja sama dan terus menjaga komunikasi agar proses pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik. Nah, seorang pemberdaya harus mampu memberikan pemecahan masalah ketika terdapat masalah yang timbul selama proses pemberdayaan masyarakat berlangsung. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masyarakat harus mampu menjaga eksistensi komunitas pemberdayaan di lingkungannya setelah program pemberdayaan itu selesai dilaksanakan. Jadi keberlangsungannya, eksistensinya atau keberadaannya ini harus mampu untuk dijaga ya di dalam pemberdayaan ini. Nah, ini adalah kegiatan bagaimana suatu kegiatan evaluasi pemberdayaan harus diperhatikan. Nah, para pembelajar masih ingat tentunya strategi pemberdayaan yang pernah dilakukan ya dalam pembahasan kita yang lalu bahwa ada 3 strategi yang harus kalian ingat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, nah sekarang evaluasinya. Ya, dalam perencanaan kalian sudah tahu ya langkah-langkah yang dilakukannya itu melalui misalnya pertama-tama adalah persiapan, sosialisasi apa yang akan dilakukan ya. Kemudian dimusyawarahkan apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat ya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal yang ada di dalam sebuah masyarakat. Misalnya masyarakat tertentu penghasil misalnya ketela ya atau ubi kayu ya, ubi kayu atau ketela atau yang lain-lain misalnya. Nah, semula mungkin masyarakat kalau menjual mentah ketelanya saja tentu hasilnya tidak seberapa, tapi kalau kemudian diberdayakan masyarakat mampu mengolah ubi kayu tadi menjadi olahan ya, hasil olahan yang digemari oleh masyarakat, dikemas dengan baik ya, ini akan memberikan nilai ekonomis yang lebih ya. Ini tentunya adalah penggunaan daripada kearifan lokal, sumber daya lokal yang ada di dalam sebuah masyarakat. Nah, kemudian pelatihan. Setelah itu kita melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam sebuah masyarakat tersebut, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat ya, dengan contoh-contoh yang luar biasa banyaknya yang bisa dikembangkan. Kalau di daerah perkotaan misalnya bagaimana pengolahan limbah ya, limbah yang bisa didaur ulang, ini bisa dikembangkan menjadi produk-produk karya-karya seni ya yang tinggi, yang kalau dilihat nanti akan bernilai jual yang tinggi. Nah, itu kalau di kota tentu harus dilakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan dalam pemberdayaan itu dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa melakukan pelatihan, kemudian praktek langsung, akhirnya membuat produk-produk ya yang akhirnya nanti menghasilkan karya-karya yang bisa menambah income ekonomi masyarakat setempat ya. Nah, inilah yang akhirnya kita bicarakan sekarang adalah bagaimana setelah melakukan kita melaksanakan tadi pemberdayaan, harus melaksanakan juga evaluasi pemberdayaan masyarakat tersebut ya. Nah, apa yang ada dalam cakupan
evaluasi pemberdayaan. Nah, kegiatannya adalah yang pertama adalah kita melakukan observasi atau pengamatan. Ini untuk mengetahui seberapa jauh ya kegiatan yang telah dilaksanakan ini bernilai guna ya, atau bisa dilaksanakan dalam aksi pemberdayaan tersebut. Nah, ini kita melakukan observasi. Nah, ini kegiatan evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan yaitu membandingkan antara hasil pengamatan kita tadi dengan pedoman-pedoman yang kita sudah diterapkan, yang pedoman yang dibuat ya, yang dijalankan ini. Nah, jadi mengetahui kesesuaiannya antara pelaksanaan dan kegiatan pemberdayaan. Nah, di mana ketidaksesuaiannya, ataukah kegiatan ini sudah sesuai dengan tahap-tahap atau program yang akan yang telah dibuat ya, yang dijalankan tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengetahui evaluasi ini digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang muncul yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan ya dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Nah, ini gunanya adalah untuk mengukur yang keempat ini, evaluasi ini, yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan metode pemberdayaan yang telah dilaksanakan ya. Jadi bagaimana efektivitas dari pelatihan-pelatihan yang diberikan ya oleh tentunya masyarakat, oleh agent of change ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat, LSM dan lain-lain yang sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemberdayaan bersama masyarakat setempat. Nah, efektivitasnya bagaimana, metodenya seperti apa yang sudah berhasil dilakukan. Nah, akhirnya cakupan dari evaluasi itu di sini yaitu mengambil keputusan atas ya penilaian dari objek yang diamati tadi, dari keberhasilan di sebuah masyarakat. Misalnya kita suatu masyarakat yang melakukan pemberdayaan di dalam meningkatkan hasil panen ya di dalam masyarakat tersebut ya, panen-panen sesuai dengan apa yang ditingkatkan di dalam kegiatan masyarakat tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk meningkatkan lebih jauh keputusan ini, mengambil keputusan ini, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat pada masa yang mendatang. Kalau ini berhasil, tentu banyak masyarakat yang tadinya belum ingin bersama-sama melakukan aksi pemberdayaan tentu akan lebih ya berpartisipasi lebih banyak lagi kalau kita lihat aksi pemberdayaan ini bernilai guna ya. Nah, demikian para pembelajar yang menjadi cakupan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas. Nah, tentunya apa tujuan dari evaluasi ini? Nah, tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan tadi telah sesuai atau menyimpang dari program yang ditetapkan. Nah, inilah akhir dari kegiatan pemberdayaan komunitas dengan melakukan yaitu tujuan dengan melakukan yang disebut dengan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas, sehingga nanti apa yang akan diambil keputusan sebagai kelanjutan dalam kegiatan pemberdayaan ini. Nah, demikian para pembelajar apa yang bisa disampaikan dalam materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bernilai guna buat kalian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sukses untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih semuanya.